وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الأمهات المسلمات Majelis Taklim Cahaya Islam Koja. Semoga kita semua selalu diberkahi, dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali doakan kedua orang tua, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan Masjid Nurul Islam Koja dan Majelis Taklim Cahaya Islam Koja. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rizki halal barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, jamaah kita atau tetangga kita yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa halaman 14, 4 baris dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin zaniyatun wal mar'atu idza staqtarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza, yakni zaniyatun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai darinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin, setiap mata, zaniyatun, mudah berbuat zina. Ini biasanya laki-laki. Iya. Tapi apakah perempuan enggak? Sama aja. Perempuan mama melihat laki, ya Allah tuh orang ganteng amat, ya udah punya laki apa belum? Apa jangan-jangan duda tuh laki? Lah. Tapi biasanya zina mata itu paling banyak ya laki-laki. Kalau perempuan kan bukan mata ya, tapi ini ya. Ini loh. Dosa yang bersumber dari mata itu biasanya laki-laki. Kalau yang bersumber dari ini perempuan. Ya. Makanya kalau ada laki kok ngomong melu, langsung divonis kayak mulut. Lemes amat sih kayak mulut. Paling berat memang ini loh. Apalagi ya tinggal di perkotaan kayak begini. Niat dari rumah ya mau ngaji ya. Niatnya ya nyari pahala lah ya. Cuman kadang-kadang kalau saya lagi mikir ntar saya sampai rumah itu nutup apa enggak ya.
antara pahala yang didapat sama dosa yang didapat. Sepanjang perjalanan, apalagi saya rumah kan lumayan jauh. Kalau dari sini sekitar 16 km. Nah, kalau ibu kan nggak nyampe 1 kilo ya. Ya kalau saya kan 16 km dari rumah. Lah iya. Itu hampir setiap belokan, tikungan, turunan, tanjakan ketemu yang model begitu. Mau merem nabrak, mau melek kok yo. Itu kalau menurut ibu, saya harus mengucap alhamdulillah apa astagfirullah. Gimana kira-kira Bu? Saya harus mengucap alhamdulillah wa astagfirullah. Ya Allah. Itu kadang ya saya berhusnudon bocah perempuan itu bapak maknya rajin ngaji. Cuman karena mungkin udah dinasehatin nggak mempan, akhirnya anak umur 20 tahun pakai baju anak umur 7 tahun. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Ditarik ke atas yang bawah kelihatan, dari ke bawah yang atas. Nah iya, ini kan memancing laki-laki untuk berbuat dosa kan yang begitu ya. Ini mungkin pernah saya ceritain. Waktu saya masih tinggal di Jalan Kesemek. Kalau bulan Ramadan itu budaya di sini kan katanya ngabuburit ya. Itu aslinya ngumpulin dosa itu. Saya udah berkali-kali nyoba ya, yang didapat malah saya rasa dosa. Saya boncengan sama istri, anak saya yang kecil di depan. Pas nyampe perapatan Kesemek itu kan macet. Begitu saya berhenti ada yang nyalip, set. Enggak di depan saya sih, enggak, agak ke kanan gini loh. Yang tadi itu anak perempuan mungkin sekira umur 20 tapi pakai baju umur 7 tahun. Naik motor Satria itu kan joknya nungging. Ya Allah, lesung pipit kelihatan. Mau dilihat dosa, enggak dilihat. Aduh, pas depan sini loh Bu, paling seukuran karpet yang ini loh, garis yang itu. Istri saya yang di belakang langsung nepuk ini, mas. Ya apa? Itu di dashboard ada air minum. Emang kenapa? Minum aja minum. Lah kan belum maghrib, sama aja puasanya udah batal. Aduh, ya Allah. Ya ini kalau kayak begitu loh, harusnya saya astagfirullah apa alhamdulillah. Alhamdulillah dulu baru. Oh gitu ya. Ya udah, saran ibu ntar saya praktekin dah. Nih ntar saya kalau pulang dari sini nih, biasanya kan saya sholat asar di masjid di Jalan Duku. Mau pulang itu kan sekitar jam 4:30 di Kebon Baru itu kan macetnya naudzubillah. Itu sering ngelihat pemandangan begitu tuh. Lah nanti saran ibu mau saya praktekin. Astagfirullah dulu baru. Ya udah. Ya kalau ntar saya ditanya malaikat, loh kok kamu begitu? Ibu-ibu cahaya Islam yang ngomong. Ya Allah, kullu ainin zaniyatun. Setiap mata berpotensi zina. Karena memang ya berawal dari mata turun ke ya kadang nggak turun ke hati kok, langsung bablas. Wal mar'atu, dan kaum wanita idza istaqtarat, apabila dandanannya, ya kan yang awalnya yang salah aslinya laki-laki apa perempuannya ya, matanya laki-laki berpotensi zina. Lah sementara wal mar'atu, ini hadis Nabi sahih loh, ini hadisnya. Wal mar'atu, dan kaum wanitanya idza istaqtarat, ketika dandanannya. Ya kalau dandannya begini insya Allah aman aja. Ini kadang kan dandanannya kalau di rumah sama suami mah pakai daster yang ada peniti kanan kiri. Ya Allah, ada AC-nya. Ketika keluar rumah, ya Allah, timbang milih kerudung aja kadang seperempat jam belum kelar. Udah milih
kerudung, kemudian apa namanya bajunya, gamisnya. Wah, dandan itu enggak cuma depan yang didandanin, belakang sampai muter begini. Iya. Loh itu udah sampai depan, di depan rumah kok ada kaca apa masih ngaca lagi. Kalau bawa motor itu kadang di spion masih ngaca lagi. Lah kemudian di spion masih kurang puas, pakai HP. Ya kaca mobil sampai kaca mobil ditekuk buat ngaca. Itu kadang kaca yang sini ini di setengah setir itu diputer gini. Ini pengalaman pribadi orang rumah saya begitu. Ya Allah, dandan udah dari tadi masih belum kelar. Itu pun kadang kalau sengaja saya ledekin, mosok kerudungnya begitu, gamisnya begitu, tasnya gitu, nggak matching lah. Lu balik masuk lagi. Loh, saya pernah sengaja ngeledekin, udah kan keluar, rak sepatu kan di teras. Kemudian pakai sepatu, saya isengin lagi, mosok mau kondangan sepatunya itu. Lu cuman gitu doang, lu ganti. Ya Allah, perempuan. Giliran di rumah pakai daster yang ada AC-nya, Bu ya. Lah kalau niat seorang perempuan itu dandan buat ngebanggain suami, yo alhamdulillah. Lah kira-kira ibu kalau keluar rumah dandan cakep itu niatnya apa? Biar rapi ya. Niatnya biar orang lain lihatnya seneng, apa biar suami bangga, apa biar rapi aja? Lah berarti kan niat membanggakan suami. Lah umpama mau kondangan pakai daster yang ada AC-nya, pakai kerudung seadanya, pakai sendal jepit aja satu sapi satu kebo, satu merah satu biru, itu ya merendahkan suami. Orang-orang paling ngomong itu bininya siapa sih? Gitu-gitu amat. Orang mau kondangan kok gitu. Lah mau ngaji gini ya dipantes-pantesin lah ya. Ya ketemu orang kan ya suami kan itu bininya siapa sih? Bajunya matching banget. Lah suami ikut seneng ya. Lah kalau niatnya yang lain, giliran di rumah daster ber-AC, giliran keluar rumah padahal suaminya nggak ada. La wal mar'atu idzastatorot, ketika wanitanya dandanannya mancing-mancing. Istaktorot itu dandanan yang mancing-mancing. Lah kalau dandan rapi begini ya enggak lah ya. Yang mancing-mancing itu kan ya yang tadi itu loh. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Famarrat bil majlis, kemudian ia ngelewatin orang-orang yang lagi duduk-duduk. Majelis itu artinya lagi duduk-duduk. Ini kan duduk-duduk ya. Ya makanya jangan sampai berubah nama. Nah kalau ntar jadi yang rebahan, ya bukan majelis lagi namanya. Majelis itu artinya tempat duduk-duduk. Lah perempuan yang dandanannya mancing-mancing tadi itu kok melewati orang-orang banyak, fahiya kadza wa kadza. Maka begini inilah nih yang mancing-mancing akhirnya terjadi perilaku zina. Yang perempuannya lewat dandanannya begitu sambil bibirnya mencap. Lah laki kan dipancing kan lama-lama bersuara. Kalaupun nggak bersuara kan cuman bibir yang monyong doang, langsung sweet. Lah begitu sweet perempuannya kok ngerespon langsung pertama kayak agak marah. Ada apaan sih bang? Tapi kan aslinya ngerespon itu. Makanya perempuan itu Bu, kalau sama laki orang lebih baik agak judesan dikit, itu aman dari zina. Kalau ditanya dari mana? Pasar. Udah gitu aja. Ini dari mana? Bu dari mana? Ya Allah mas dari pasar. Lah dasarnya lakinya ya agak genit, lama-lama kan jadi kalau begitu. Makanya kalau perempuan kalau sama laki orang lebih baik agak galak. Apalagi ibu tahu laki itu dulu pernah ada sesuatu. Nah, itu mendingan agak galak. Dari mana Bu? Pasar.
Galang amat, biarin. Lah daripada Bu, dari mana? Pasar Mas. Mas kok sendirian? Lah wes bahaya ya. Bahaya, wes bahaya. Ini 2 hari ini baru viral di medsos. Ada sesama anggota majelis taklim ternyata jadi selingkuhannya. Pada punya medsos gak sih? Ada kan? Cari aja di Samarinda, Kalimantan. Sesama anggota majelis taklim. Yang kan majelis taklim yang hadir kan suami istri itu loh. Rata-rata itu eksekutif muda. Pengusaha muda. Nah, kajian. Nah, karena di situ awalnya ada yang agak iseng-iseng tadi ditanya, Mbak dari mana? Oh, saya dari ini, ngomongnya agak gimana gitu. Lama-lama laki kayak ada peluang, lama-lama jadi akhirnya sampai hamil sampai ini. Ya Allah, kan hebohnya karena ini sesama anggota majelis taklim dan ternyata berselingkuh dan sampai hamil, kan jadi heboh. Awalnya dari mana? Ya dari mata, lihat, terus langsung turun ke matanya lakinya jelalatan, perempuannya dandanya narik perhatian. Jadi makanya perempuan itu mending agak ke judesan dikit kalau sama laki orang. Lah ini kita ini kebalik kok. Sama laki orang mah kalem, giliran sama laki sendiri judes. Wah, wis kebalik. Ditanya laki orang ngomongnya halus, giliran ditanya sama laki sendiri. Mak, di Cahaya Islam tadi ngaji apa? Nanya mulu, makanya hadir sendiri sono. Makanya dengerin. Giliran ditanya lagi orang, Bu baru pulang taklim. Oh iya Mas, ya Allah. Dibalik ya. Kalau sama laki sendiri yang halus, yang lembut, sama laki orang, yo jangan galak-galak kebangetan yo enggak. Maksudnya yo setelan volumenya ini loh dirubah. Jangan sampai mancing-mancing. Sampai terjadi perselingkuhan itu lah yo karena mancing. Memang lakinya yo begitu, perempuannya yo. Biar lakinya matanya ngelirik terus, kalau perempuannya apaan lihat-lihat. Lah iya kan? Kan jadinya bertepuk sebelah tangan, gak mungkin terjadi. Lah lakinya ngelirak-lirik sambil tebar pesona, perempuannya ngerespon. Wes kiamat udah selesai, udah jadi. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadisnya itu hasan sahih. Perzinaan itu terjadi ya karena kedua belah pihak. Berarti kalau ada begitu ya sama-sama salah. Wong dosanya ditanggung sama-sama. Kemudian ayatnya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Amin. Kalau lemes amat ya? Apa karena mendung? Ayatnya wala taqrabuz zina, jangan deket-deket zina. Apalagi berbuat, deket-deket aja nggak boleh. Artinya jangan mancing-mancing dengan berkata-kata yang lemah gemulai lembut sama suami orang itu tadi. Itu namanya mancing. Ayatnya wala taqrabu, jangan deket-deket az-zina, perilaku zina. Deket-deket aja jangan. Mancing-mancing jangan. Insya Allah kalau yang udah 55, 60 ke atas aman lah ya. Aman. Lah kalau sampai umur nenek-nenek kok berbuat zina, ya Allah, itu dosanya mungkin berlipat-lipat daripada anak umur 20 tahun kali ya. Ya kali. Itu kalau bahasa orang Jawa gaplek pringkilan. Ngerti orang? Wis tuwek malah petakilan. Apa ngerti orang? Udah tua malah nakalnya telat. Dulu waktu umur 20 30 mah kalem anteng, lela umur 55 60 kok baru mulai.
ABG tua. Telat nakalnya. Wala taqrabuz zina, jangan deket-deket zina. Innahu, karena sesungguhnya zina itu kana fahisha, dosa besar. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan atau cara. Begini, efek negatif dari zina. Satu, zina itu dosa yang azabnya cash di dunia, nggak nunggu di akhirat. Ada hadis Nabi, isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya. Ada dua dosa yang siksanya itu cash di dunia, nggak nunggu sampai nanti di akhirat. Yaitu yang satu, uququl walidain. Ini pertemuan kita bulan lalu. Durhaka sama orang tua. Itu azabnya kontan. Apa yang dilakukan oleh anak kita itu sama persis apa yang kita lakukan ke orang tua kita. Kalau kita sama orang tua nggak perhatian, nanti anak kita ya begitu. Itu balasannya cash. Kalau kita sama orang tua sering bentak-bentak, nanti anak kita ya bentak-bentak. Umpama kita masih punya orang tua yang udah sepuh, yang jam 9 pagi sarapan, jam 10 minta beliin nasi uduk. Iya kan? Sahur ya ikut sahur, cuman jam 9 neng beliin bubur ayam ngapa? Habis dibeliin bubur ayam mending dimakan, kadang enggak. Begitu enggak dimakan, neng mak lapar, beliin lontong. Ibu beliin baru dimakan sepotong dua potong. Neng nasi uduk kayaknya enak. Lah kok ibu mak buang-buang duit aja. Emang nyari duit gampang apa? Itu kalau begitu nanti suatu saat ibu di umur itu, anak ibu sama persis. Itu adab di dunia begitu. Di akhirat urusan nanti. Yang kedua al-baghyu. Baghyu itu zina. Rumah tangga yang pernah kejadian ya, moga-moga pada insaf, pada tobat ya. Rumah tangga yang diawali produksi dulu sebelum surat izin turun. Ibarat pabrik itu udah produksi tapi surat izin belum turun. Ngerti ya? Nah, Januari akad nikah, Februari akikahan. Percepatan produksi. Januari lah akad nikah, pasang tenda depan rumah, lah Februari kok akikahan. Itu kedepannya itu cobaan ujian wis pokoknya dalam rumah tangga itu ada aja. Sebelum dua-duanya itu benar-benar taubatan nasuha. Satu tadi zina itu azabnya cash dunia langsung diterima, nggak nunggu nanti di akhirat. Dua, kalau perzinaan itu sampai melahirkan anak, wah resikonya lebih besar lagi. Kalau lahir perempuan, wah bahaya. Kalau lahir perempuan, umpama ada orang pacaran kemudian kebablasan sampai terjadi itu, kemudian dinikahkan begitu ketahuan hamil. Nanti kalau lahir perempuan, kalau jarak pernikahan dengan kelahiran anak itu lebih dari 6 bulan, umpama ketahuan hamil Januari ya, terus langsung dinikahkan. Begitu dinikahkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kok baru lahiran, maka bapaknya bisa jadi wali kalau lebih dari 6 bulan. Karena bayi ini kan belum ada roh, kurang dari 3 bulan, kan 9 bulan kan ya total ya. Bener ya? Saya kan cuma nitip, saya nggak tahu ini. Yang kan yang alami ibu kan? Iya. Tapi kalau kelahiran dan pernikahan jaraknya kurang dari 6 bulan, maka bapaknya itu nanti nggak bisa jadi wali. Umpama Januari ketahuan hamil, begitu untuk nutupi kehamilan itu kan langsung dinikahkan. Pernikahannya sah, boleh, sah itu nikah.
Lah Januari nikah, Februari, Maret, April umpama sudah lahiran. Berarti jaraknya cuma 4 bulan. Ini kalau nanti lahirnya anak kok perempuan, bapak biologisnya ini nanti nggak bisa jadi wali. Lah walinya wali siapa? Wali hakim. Padahal itu nanti pernikahan anak paling nggak kan 20 tahun kemudian. Kalau 20 tahun udah ketemu jodoh. Aib yang udah ketutup sekarang itu akan dibuka lagi 20 tahun kemudian ketika anak perempuan itu nikah. Ini belum lama saya diundang untuk ngisi acara tausiah nganten di Matraman. Lah begitu akad nikah, padahal bapaknya ya ada. Awalnya saya kan nggak tahu karena kan saya orang Jawa. Tapi kok yang jadi wali penghulunya nggak ada istilah serah terima. Kalau dikit kan ada serah terima ya, dari wali menyerahkan ke penghulu. Lah ini nggak ada salah serah terima. Langsung akad nikah. Awalnya saya protes. Begitu saya protes, langsung penghulunya bisikin saya. Pak Ustadz mohon maklum. Oh iya paham. Penghulunya cuma ngomong gitu tok. Pak Ustadz mohon oh iya paham. Langsung paham kan? Yang menikahkan penghulunya. Tapi kalau tamu undangan yang nggak ngerti, kan jadi tanda tanya besar. Bapaknya ada, katanya ya bapak kandung secara biologis, tapi kok yang menikahkan penghulu tanpa ada serah terima. Kalau saya karena penasaran ya langsung saya deketin penghulunya, jawabannya itu. Lah yang hadir begitu selesai sah, yang jawab sah cuma saksi yang tahu aja, jamaah nggak ada yang bilang sah, diem aja. Ya kan ini kan kejadian. Lah ngeri. Lah itu sampai kok bapaknya jadi wali, pernikahan anaknya nggak sah lagi, jatuhnya zina lagi, jadinya zina turun temurun. Lah kalau kurang dari 6 bulan itu tadi, makanya yo ngeri yo. Dulu zaman saya kecil itu kalau ada anak dijodoh-jodohin marah ya. Pacarnya itu ya bela-belain berantem. Loh anak sekarang, anak saya baru umur 5 tahun. Loh itu asal ada anak perempuan lewat, itu cewek pacarku. Ya Allah. Langsung istri saya tuh langsung gini, nih kelakuan bapaknya dulu begini nih. Ya kan duduk di teras, dia kan mainan di deket pagar gitu. Ada anak-anak kecil lewat mau ngaji, sebelah rumah saya kan ada rumah tafid. Lah itu langsung anak saya teriak, cewek pacarku. Ya Allah, ini perubahan gara-gara medsos apa ya? Cuman kadang kok ya istri kok ngomong kelakuan bapaknya begini. Padahal dulu nggak begitu ya. Ya loh, ibu loh umpama lihat anak sekarang, anak umur SD. Kok dikatain kamu pacarnya ini, nggak marah? Ya bener kan? Anak sekarang loh, coba anak dulu berantem. Yo sembuh lah yo, perubahan zaman ya. Dulu ada orang hamil di luar nikah, malunya itu sekampung ikut nahan malu. Sekarang cuek, kadang malah di TV ada kan ya, artis siapa itu nggak punya suami, mau lahiran malah live TikTok minta donasi lagi. Ya Allah, astagfirullahal. Makanya kadang saya punya anak perempuan satu, kadang yo deg-degan. Lah kalau anak laki sama-sama dosa tapi kan malu nggak dibawa pulang yo. Kalau anak perempuan kan malu dibawa pulang. Maknya rajin ke majelis taklim, mak anaknya gitu. Mulut tetangga nggak bisa direm masalahnya. Di sini juga begitu. Oh, kirain di sono doang. Mulut tetangga itu nggak bisa direm. Udah ditutup-tutupin kayak apa yo tetep aja. Yo wis kalau memang sudah ada yang pernah terlanjur yo taubatan nasuha. Terus yang kedua, selain nggak bisa jadi wali, kalau warisan itu dibagi secara hukum Islam, anak di luar nikah tidak berhak untuk menerima warisan. Walaupun bapaknya itu kontrakannya 2 RW. Lah tanggung amat bikin contoh sekalian lah ya. 2 RW loh. Ini RW siapa ya? 12 ya.
Sono RW berapa? 13. Ya pokoknya 2 RW, kontrakannya dari sini sampai ujung sono tuh. Tukang burung sono. 5 gang. Kontrakannya 5 gang. Bikin contoh kok nanggung ya sekalian ya. Kontrakannya 5 gang ya, dari gang 1 sampai gang 5 sono. Itu anaknya yang hasil zina itu tadi. Kalau warisan dibagi secara hukum Islam enggak dapat. Ngeri. Bolak-balik yang jadi korban anak. Anak enggak tahu apa-apa. Anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan bersih suci, enggak ada dosa warisan. Yang berbuat dosa bapaknya, emaknya. Tapi kadang yang jadi korban anak. Makanya yo kita orang tua yo fungsinya cuman mengendalikan, menasehati. Tapi kadang di rumah kalem, anteng, di luar naudzubillah. Tapi kalau kita udah ikhtiar, udah usaha, anak di sekolahin yang baik, disuruh ngaji yang bener, nyatanya kok di luar kendali, ya wis mau gimana lagi? Wong udah dicontohin sama Nabiullah Nuh alaihi salam. Allah udah membuat contoh. Ada orang yang diuji dengan anak kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh nabi, gak tanggung-tanggung, dakwahnya aja 950 tahun. Punya anak ternyata kayak Kan'an. Ada orang itu diuji dengan orang tuanya. Anaknya baik, rajin, kerjanya rajin, ngajinya rajin. Bapaknya main slot. Kalau nggak main slot, ngangkatin kayu di pos. Ngangkatin kayu loh Bu. Katanya dimakan tapi cuma ditaruh doang. Itu orang main tapi kayak orang nggak kenal, diem-dieman sampai subuh yuk kuat. Nah, di perumahan saya itu sampai kalau malam Sabtu, malam Minggu itu sampai sahur, sampai subuh pada ngangkatin kayu ini. Catur. Kan ngangkatin kayu kan? Katanya dimakan, tapi kok nggak dimakan, cuma ditaruh doang. Kayu dipikirin, sementara anak istri di rumah dicuekin. Ada anak yang baik luar biasa, kerja rajin, ibadahnya tekun, tapi diuji dengan orang tuanya, Nabi Ibrahim. Ada suami yang baik, diuji dengan istrinya, Nabi Lot. Moga-moga ibu bukan ujian, bukan suami ya. Ada perempuan yang solihah, baik luar biasa, diuji dengan suaminya, Asia. Tahu Asia? Apa jangan-jangan orang sini ada yang namanya Asia? Asia bukan Aisyah, bukan. Ada yang namanya Asia. Asia itu orang baik, orang solihah, diuji dengan suami Fir'aun. Fir'aun, kenal Fir'aun Bu? Kenal di mana? Kenal. Fir'aun itu orang ajarnya naudzubillah, tapi istrinya baik. Namanya Asia. Bahkan ada satu hadis Asia itu dikabarkan dalam hadis tersebut termasuk wanita surga. Tapi suaminya kayak begitu. Ada yang diuji sama besan, sama paman, sama keluarga besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam menjalani kehidupan itu ujiannya udah ada contohnya semuanya. Ada yang diuji dengan kekayaan, Nabi Sulaiman. Ada yang diuji dengan kemiskinan, Nabi siapa? Ayub. Nabi Ayub itu masih punya istri, masih punya anak, masih punya rumah. Ada Nabi nggak punya istri, nggak punya rumah, nggak punya anak, nggak punya tempat tinggal. Itu kalau sejaman nama Roma Irama udah dinyanyiin itu. Langit sebagai rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi termiskin di dunia. Nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya tempat tinggal, kontrakan juga nggak punya. Itu Nabi Isa. Lah makanya orang hidup itu ya ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang kemiskinan, semuanya udah ada contohnya. Tinggal kita menjalaninya. Kalau sama-sama diuji, kita milih diuji yang mana? Kemiskinan, kekayaan, pengennya ya diuji kekaya ya.
Ya, biar diuji, biar ujian kalau kaya kan ya sedep ya. Iya. Nah, itu diantara maka ayat tadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan deket-deket, jangan mancing-mancing, karena zina itu seburuk-buruknya cara dan itu termasuk dosa besar. Moga-moga keluarga besar kita, orang-orang terdekat kita terhindar dari penyakit yang satu ini, yaitu penyakit zina. Wallahu a'lam bissawab. Bisirril Fatiha.